Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Selamat datang di course ini. Course ini adalah tentang penulangan dan lendutan jangka panjang, struktur plat lantai dengan SAFE 2020. Nah, course ini merupakan lanjutan dari course yang telah expert develop sebelumnya, yaitu course desain gedung 8 lantai dan course desain gedung 40 lantai. Nah, kedua course itu sebenarnya harus dilanjutkan dengan analisis di course ini, yaitu analisis plat lantai. Karena yang di desain 8 dan 40 lantai itu adalah pembahasan tentang struktur gedungnya, rangka gedungnya. Apakah kuat menahan gravitasi, gempa, dan angin? Nah, ini adalah struktur plat lantai yang nggak ada sangkut pautnya sama yang kemarin. Kemarin itu kita nggak analisis, kita hanya menganggap platnya sebagai beban. Nah, jadi sebenarnya platnya juga harus dianalisis. Dianalisis apanya? Sesuai judul ini, kita akan menganalisis penulangan dan lendutannya, terutama lendutan jangka panjangnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul pertama, yaitu Introduction and Preparation. Nah, pertama akan expert jelaskan. Nah, expert di sini tidak akan menjelaskan kembali apa yang sudah expert jelaskan di kedua course sebelumnya, yang desain 8 lantai dan 40 lantai. Mungkin creative people yang mengikuti course ini sudah mengikuti course yang expert develop sebelumnya itu. Jadi untuk biar creative people tidak bosan, bagi yang sudah mengambil course itu, nah ini expert tidak akan jelaskan lagi tentang apa itu konsultan, konsultan apa saja dalam sebuah proyek, lalu apa saja yang diperlukan bagi seseorang untuk menjadi konsultan struktur, tugas konsultan struktur, dan itu tidak akan dibahas lagi di sini. Bagi creative people yang belum mengetahuinya, belum mengikuti course yang expert develop sebelumnya, mungkin bisa ditengok, mungkin bisa dicoba diikuti course-nya creative people untuk memahami apa yang expert sebutkan sebelumnya, yang tidak dicakup dalam course ini, agar creative people yang sudah mengikutinya tidak merasa berulang lagi penjelasannya. Nah, untuk benefit yang akan creative people dapatkan di course ini, yaitu pertama pasti akan memastikan kekuatan struktur dari plat lantai itu cukup dalam segala kondisi tentunya ya. Nah, terus juga kita akan memastikan kenyamanan struktur. Jadi creative people bisa lihat uh, intinya struktur baik makro maupun mikronya ya, baik gedung rangkanya maupun plat lantainya itu harus memadai kekuatan dan kenyamanannya. Nah, kalau seandainya kemarin kenyamanan itu terkait dengan drift, terkait dengan deformasi bangunan, nah ini kalau seandainya plat lantai itu lendutan platnya nggak boleh berlebihan, karena itu nanti ada efek-efeknya ke vibrasi dan lain-lain, dan ke tembok nanti retak-retak segala macam. Nah, itu kita harus memastikan kekuatan dan kenyamanannya. Nah, selain itu kita juga harus memastikan bahwa struktur harus bisa terbangun dengan baik. Nah, itu kenapa? Karena ya kita harus memastikan plat lantai detailingnya benar. Ya, analisisnya benar. Jadi, creative people tidak perlu khawatir dengan mengikuti course ini. Creative people pasti akan menambah insight, pengetahuan, analisis, dan desain creative people pasti menjadi semakin baik lagi. Nah, ini adalah contoh dari preview SAFE, hasil lendutan dari SAFE. Nah, expert tidak tahu apakah creative people familiar dengan istilah lendutan atau tidak ya. Tetapi expert berasumsi harusnya creative people sudah memahaminya. Hanya akan expert review saja. Jadi kita tahu kalau di mekanika teknik kita menghitung lanjutan, kita punya beban merata seperti ini, sendi-sendi, maka kita pasti akan memperoleh sebuah lanjutan. Di mana lanjutan tersebut besarnya adalah berapa? Creative people hafalannya 5/384 Ki pangkat 4. Nah, ini adalah yang kita pelajari di mekanika teknik. Nah, tapi apa yang apa bisa kita menerapkan rumus ini ke dalam struktur 3 dimensi ini? Nggak bisa jawabnya. Ini kita harus menggunakan finite element method, yang dimana pasti akurat dia kasih ledutannya. Ini kita bisa lihat ada meshing ya, kotak-kotak. Nah, itu dia pakai finite element, metode elemen hingga. Nah, yang dimana hasilnya pasti akurat. Nah, apalagi kita lihat panelnya panel two-way slab seperti ini udah pasti nggak cocok menggunakan nilai ini. Kalau one-way slab mungkin masih compatible, tapi kalau sudah two-way slab seini itu sudah jauh lah. Nggak mungkin lagi pakai 5/384 ini nggak bakal asli nilainya, nggak bakal akurat nilainya. Seperti itu creative people.
Nah, ini juga expert berikan lagi tampak sampingnya. Nah, ini Safe itu juga memberikan preview secara visual. Jadi dia kalau melendut benar-benar kayak ada airnya gitu di dalam. Dia kayak kolam berat di tengah. Nah, itu divisualisasikan dengan sangat baik. Jadi creative people dalam mereview desain bisa bisa diputar-putar kan, bisa dilihat. Nah, creative people gak usah kaget, ini lendutannya ini skalais ya, jadi dia sengaja kasih dahsyat. Nah, ini kita lihat merah ya, merah ungu. Itu baru 5 mili, 5,5 mili, baru setengah senti. Ya, itu kecil sekali lah, setengah senti kalau kasat mata ya. Itu setengah senti itu kecil lah. Jadi, ini hanya untuk preview aja. Nah, jadi SAFE itu apa sih? SAFE itu kepanjangannya Slab Analysis by the Finite Element Method. Ya. Nah, jadi SAFE ini sebenarnya cukup powerful ya. Dia bisa menganalisis mulai dari plat lantai biasa ya, basic ya, hingga yang advance seperti post tension, plat tegang, balok plat tegang, plat tegang. Nah, itu di SAFE bisa. Makanya dibilang one stop solution for structural design, sama seperti ITAPS. Tapi ITAPS itu lebih ke rangkanya, ke struktural rangkanya. Kalau SAFE itu lebih ke elemen plat lantainya. Jadi mereka memang memisahkan, meskipun di ITAPS itu bisa analisis plat lantai by finite element. Cuma tidak sesekti SAFE. SAFE itu bisa secara iteratif menembak kekakuan aktual dari plat lantai. Kalau di ITAPS itu kan kita input ya kekakuannya. Kalau SAFE enggak. SAFE dia langsung kasih kita nilainya. Nah, itu yang mahal dari SAFE. Karena kekakuannya kan seharusnya berdasarkan gaya dan tulangan terpasang. Nah, itu SAFE bisa menghitungnya. Nah, berikutnya, jadi Safe itu juga memiliki beberapa kelebihan yang dia pamerkan tentunya ya. Dia punya engine, dia punya solver yang sangat cepat dibanding aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kita juga bisa lihat kalau hasil meshing-nya itu bagus ya. Hasil meshing dari Safe itu bagus dan solvernya cepat. Nah, berikutnya juga kita bisa lihat kalau sebenarnya Safe itu kalau expert sudah sebutkan sebelumnya ya, expert saya bilang kalau pelat, pelat, pelat. Nah, sebenarnya tidak terbatas pada pelat. Jadi Safe itu juga bisa digunakan untuk analisis fondasi, rough, pile cap, dan semacamnya. Nah, ini disebutkan juga oleh CSI-nya. Jadi tidak terbatas pada plat lantai, gunakan saja kreativitas dari creative people masing-masing, harus dibuat macam apa ini model di Safe. Dia pokoknya menganalisis semuanya secara finite element apapun yang creative people modelkan. Nah, kenapa kita bisa memodelkan fondasi juga di Swift? Alasannya kenapa? Sekarang expert akan berikan ilustrasi ya. Nah, kalau plat lantai, kalau struktur plat lantai punya tebal 120. Ini tampak sampingnya. Kalau rough ya, misalnya tebalnya 1,5 meter, 1.500. 1.500. Nah, terus misalnya bikin lagi pile cap pendek, tebelnya 1 meter. Nah, apa yang membedakan mereka bertiga? Tampak sampingnya sama toh kalau dimodelkan sama-sama pakai elemen pelat, sama-sama pakai elemen shell. Tidak ada, bukan? Nah, karena tidak ada yang membedakan mereka, berarti mereka semua bisa dianalisis dengan safe. Bisa dimodelkan sebagai pelat lantai, tinggal ketebalannya dimodifikasi. Nah, kenapa tidak masalah? Karena safe menggunakan finite element method dalam perhitungannya. Jadi akan digunakan finite element method untuk diketahui distribusi gayanya. Nah, jadi kita tahu kalau seandainya plat 120 dikasih beban terpusat, maka dia pasti akan distribusi gayanya menjadi misalnya kalau seandainya ini sendi-sendi ya berarti kan uh, 1/4 PL ya, 1/4 PL. Nah, tapi kalau di rough dan di palket nilainya belum tentu 1/4 PL karena dia tebal. Apalagi ada distribusinya pastinya. Nah, itulah fungsi dari finite element methodnya. Kita modelkan saja dia anggap pelat yang tebal sekali. Nanti distribusinya dia yang hitungkan, kita nggak usah pusing. Oleh karena itu, SAFE itu sangat disukai karena pemodelannya tergantung kreativitas kita. Dia pasti akan hitungkan dan periksa distribusi gayanya. Nah, jadi makanya aplikasi ini sangat luar biasa sekali. Nah, terus juga
meskipun Safe udah secanggih itu menggunakan finite element, tapi Safe juga tetap menyediakan yang konvensional, yaitu design strip, yang dimana umumnya kita gunakan ya, untuk menentukan tulangan. Nah, jadi design strip itu mungkin creative people sudah mengambil mata kuliah beton ya, jadi mungkin sudah diajarkan analisis plat dua arah menggunakan direct design method, di mana ada di situ disebutkan design strip, jalur tengah, jalur kolom, ya itu ini nanti tenang saja akan expert jelaskan kembali di modul 2. Jadi mungkin creative people nanti bisa previewnya juga. Jadi ini tetap masih diberikan di dalam Safe. Karena Safe tahu kalau kita umumnya dalam menulangi, kita pasti maunya pakai design strip, bukan finite element. Finite element hanya kita gunakan kalau kita mau cek stress, kita mau cek ledutan, dan kita mau cek distribusi gaya. Itu baru pakai finite element. Kalau untuk penulangan, pasti kita tetap masih menggunakan design strip. Nah, ini juga salah satu yang luar biasa dari Safe, dia bisa menganalisis prategang ya. Ini umumnya belum bisa dilakukan oleh aplikasi-aplikasi lain. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke preparation. Nah, jadi expert sekarang akan jelaskan bagaimana export dari eTabs, lalu akan diimport ke Safe, lalu kita akan mereview hasil import tersebut ya. Nah, baik, sekarang kita akan pindah ke eTabs ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke eTabs. Ini adalah Dena pemodelan untuk desain gedung 8 lantai dulu ya. Untuk ini adalah denah dari course desain gedung 8 lantai terdahulu. Kita akan ekspor file dari course itu ke Safe. Nah, sekarang yang harus creative people perhatikan, pastikan bahwa file eTabs-nya sudah terrun ya. Sudah di-run, baru diekspor. Jangan langsung ekspor sebelum di-run, karena nanti ekspornya bisa error. Oke, nah jadi pastikan sudah terrun, baru kita klik file, kita klik export, kita klik story as save F2K, ya. Nah, terus juga kita pilih story. Kita mau story berapa. Nah, jadi story ini, jadi creative people harus tahu kalau save itu hanya bisa menganalisis satu lantai. Jadi kalau seandainya story 1, 2, 3, 4 itu beda-beda bentuk lantainya atau bebannya beda-beda, maka kita harus membuat 4 file save. Nah, kalau beban lantainya dari story 1 sampai story 4 itu sama ya, berarti kita analisis sekali saja. Cukup untuk mewakili 4 lantai. Untuk penulangannya juga sama. Nulanginnya sekali aja. Nanti itu berlaku untuk 4 lantai. Nah, sekarang expert akan pilih misalnya story 1 ya. Nah, yang dipilih load to export itu explode floor loads only, yaitu akan diambil beban shell loads atau point load yang ada di lantai tersebut saja. Nah, yang kedua ini apa? Yang kedua ini itu adalah untuk digunakan ketika analisis fondasi. Kenapa? Dia akan mengekspor load from above juga. Nah, apa yang dimaksud dengan load from above itu? Nah, jadi yang dimaksud dengan load from above itu adalah, misalkan kita punya sebuah portal dan punya sebuah reaksi. Misalnya reaksinya 10 kilonewton, 10 kilonewton. Nah, umumnya kalau kita akan analisis pondasi, kita pindahkan dulu bukan gayanya menjadi aksi ya, gini. Nah, proses ini langsung dilakukan oleh eTabs ke Safe. Jadi reaksi-reaksinya semua langsung dijadikan aksi oleh eTabs pada saat di save. Itu akan sangat membantu, bukankah akan sangat membantu kalau kaki kolomnya itu banyak puluhan atau bahkan ratusan kolom. Kita nggak usah input lagi gayanya ini satu-satu. Nah, kita bisa tinggal modelkan elemen apapun yang akan dibebani di bawahnya. Tinggal modelkan saya misalnya file cap. Ya sudah, dimodelkan saja file cap-nya. Maka sudah akan langsung teranalisis. Kita nggak usah capek-capek lagi pindahin gayanya. Itulah fungsinya. Nah, lalu yang ketiga ini, explore floor loads plus column and wall distortion. Ini hampir tidak pernah digunakan. Kenapa? Karena opsi ketiga ini hanya berlaku kalau kita ada menggunakan beban temperatur. Yang dimana beban temperatur sendiri kita nggak pernah kasih. Bahkan di ASCE mungkin kalau tidak salah tidak diatur. Dan kita juga nggak pernah terlalu melihat lah ya beban temperatur apa. Tidak terlalu jelas juga fungsi dari opsi ketiga ini itu apa. Cuma yang expert bisa jelaskan kalau seandainya kita ada beban temperatur ya, mungkin entah dari suatu radiasi atau suatu ledakan kalau seandainya dimodelkan ya. Nah, itu akan memberikan efek ke kolom.
atau wall, atau ya intinya elemen-elemen vertikal pada suatu bangunan lah. Nah, jadi karena diberikan efek, itu akan menyebabkan misalnya kolomnya itu turun, nah itu akan mempengaruhi lendutan. Akan mempengaruhi lendutannya. Jadi, itulah kenapa harus dipilih yang ketiga kalau ada temperatur load. Tapi ini sekali lagi 99% tidak akan dipakai. Jadi, Creative People tidak usah khawatir. Nah, sekarang kita akan memasuki select load case ya. Nah, kita pilih tiga-tiganya nih. Kita pilih tiga-tiganya. Dead load, beban mati, beban hidup, sama beban mati tambahan. Nah, ini select load combination bisa saja kita gunakan combination yang ada di tabs kita export ya. Tapi biasa expert lebih senang kalau kombinasinya didefinisikan di save-nya langsung, tidak di export ya. Jadi ini kita bisa langsung klik OK. Nah, kita akan save misalnya dengan nama story 1 ya. Nah, kita akan save. Kalau sudah tidak ada loadingnya lagi, berarti sudah selesai ekspornya. Nah, sekarang kita bisa buka save-nya ya. Kita bisa buka save-nya. Jadi save yang kita gunakan itu adalah save 2020 tentunya. Ya, kita akan klik ini ya. Klik new ya. Klik new. Terus kita use built-in settings. Kita pilih metric SI. Terus ini tidak user ya. Ini tidak perlu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah cara kalau kita mau bikin project baru dari nol di save. Jadi ibaratnya kita gambarkan ulang lagi lah yang tadi sudah kita ekspor. Nah, kita kan tidak mau. Kita pasti tidak mau modelkan ulang. Jadi buat apa kita ekspor import kalau kita modelkan ulang? Nah, ini kita close saja. Kita ke file, kita ke import. Nah, kita ke save F2K text file. Oke, nah ini langsung ke ini story 1. Nah, dia akan import. Oke, kita tunggu sebentar prosesnya. Yep. Nah, sudah terimport. Nah, maka sekarang kita akan close. Nah, kita akan modifikasi lagi sesuai dana kita ya. Ini sedikit bug. Jadi, seperti yang Creative People tahu, ketika kita memodelkan gedung 8 lantai ya, itu kan kita pakainya basic yang full, terus baru kita hapus-hapus. Nah, itu kadang akan ada sedikit bug ketika ekspor-import. Nah, jadi itu tinggal kita modifikasi saja denahnya. Bebannya sudah terekspor ya. Nah, ini kita bisa lihat sudah sesuai namanya ya. Plat 12 FC25. Nah, terus juga bebannya juga sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, terus kita akan ke define, ke material. Nah, kita lihat ini ada MAT1, MAT2, MAT3, MAT4 ya. Nah, ini kita mesti ganti namanya. Nah, ini kita tahu kalau ini, misalnya ini yang paling atas ini, kita tahu FC25. FC25 ya, terus klik OK. Yang MAT2 ini, itu adalah tulangan ya. Tulangan, berarti misalnya FY 420 gitu ya, FY 420, oke. Terus yang ketiga ini apa? Ketiga ini, itu biasa umumnya adalah FC dari kolom. Jadi FC25 dari kolom. C, kita kasih FC25C ya. Oke. Nah, terus juga yang mat 4 ini umumnya adalah cold stiff. Nah, itu nanti akan dijelaskan ya, cold stiff itu apa. Nah, sementara kita berikan ini. Nah, lalu sekarang kita akan klik OK dan kita akan cek. Define, section, kita cek dulu yang slab ya. Nah, ini cold stiff-nya. Oh, berarti tadi nama kita salah. Berarti mat 3 itu yang cold stiff. Nah, kita akan edit dulu ya, define material. Nah, berarti ini cold stiff ya. Nah, ini adalah FC25 dari kolom. Oke. Oke. Nah, define, section slab, cold stiff sudah benar materialnya cold stiff. Terus pelat ya, pelat sudah benar materialnya FC25. Terus kita bisa cek juga untuk
frame-nya juga udah pasti benar ya, karena pelat dan balok itu kan materialnya sama, jadi pasti benar. Nah, sekarang itu saja yang harus kita periksa ketika kita selesai mengimportnya. Jadi itu saja yang cukup kita periksa. Selebihnya kita akan menganalisisnya ya, memodelkan desain script, membypass finite element, ya itu akan dijelaskan di modul berikutnya. Jadi untuk modul kali ini itu saja yang expert akan jelaskan. Sampai jumpa Creative People di modul berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya ya. Oke? Semoga memberikan insight yang bermanfaat untuk modul pertama ini. Semoga Creative People memahaminya dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silakan diputar ulang kembali videonya. Sampai jumpa di modul berikutnya.